pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Meresahkan wisatawan, pemerintah daerah mendesak praktik parkir liar di Mandalika Lombok Tengah ditertibkan. Seorang nenek dan cucunya di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata di lereng Rinjani meningkat selama libur Lebaran. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Dinas Pariwisata Provinsi mendesak pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera menertibkan polemik parkir liar di kawasan ekonomi khusus Mandalika karena meresahkan masyarakat. Pungutan parkir sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang dilaporkan masyarakat ke Pemda mulai 10 hingga Rp20.000 dianggap terlalu mahal dan memberatkan wisatawan. Besarnya pungutan tersebut juga tidak ada dasar hukumnya serta diklaim dilakukan oleh para juru parkir liar tanpa diawasi oleh Pemda setempat. Selain meresahkan, pungutan parkir tersebut juga dikhawatirkan akan mencoreng citra pariwisata di daerah. Datang ke sana. Di Mandalika itu? Iya. Karena memang ada informasi seperti itu kan tidak boleh di DPSP itu betul. Menjadi gara-gara parkir mahal terus jadi viral. Nah itu kan merusak citra pariwisata kita ke depannya gitu loh. Jadi siapa yang bertanggung jawab dengan ini? Ya kita semua harus sama-sama ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak mengambil untung, yang wajar-wajar lah seperti destinasi yang lain gitu loh. Pemerintah daerah berharap permasalahan parkir liar di kawasan Mandalika segera terselesaikan karena menjadi kawasan super prioritas tempat penyelenggaraan sejumlah event olahraga internasional yang menjadi sorotan dunia. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah pelaku wisata di kawasan pantai duduk Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat terancam digusur karena lahan yang mereka tempati diklaim oleh oknum yang mengaku sebagai pemilik lahan. Munculnya klaim sepihak oleh seorang warga bernama Lalu Heri Prihatin membuat warga resah. Pasalnya mereka sudah puluhan tahun menempati lokasi tersebut yang diketahui merupakan tanah negara. Selain dikelola swadaya oleh warga, sejumlah bangunan di kawasan seluas 29 are juga dikelola oleh pemerintah daerah seperti lapak kuliner dan spot wisata lainnya. Sejumlah warga yang masih menempati lahan juga mengaku sempat dilaporkan atas tuduhan menempati tanah milik orang lain tanpa izin. Warga yang mengklaim pemilik lahan mengaku pemilik yang sah dibuktikan dengan sertifikat tanah yang dimiliki. Posisi kita di sepanjang pantai ya harus kita bebas lah gitu. Intinya. Harus dikembalikan ke negara lah intinya. Karena sudah bayar pajak juga. Ya, kita sudah bayar pajak sudah 1 tahun dari Agustus sampai sekarang ini. Tetapi waktu dia datang penari kontribusi dari Dispenda katanya biar kita terdaftar gitu katanya kan. Ya, jadi kita percaya bahwa ini punya negara gitu. Menanggapi hal itu, Pemda mempertanyakan penerbitan sertifikat lahan tersebut karena sesuai aturan, lahan di pinggiran pantai dan muara sungai tidak boleh dikuasai oleh pribadi. Alasan apa yang bisa terbit sertifikat itu yang saya coba telusuri kok bisa. Kalau memang itu menjadi daerah timbunan ataupun itu endapan dan sebagainya, kok bisa disertifikatkan? Saya penasaran saja juga, maka saya coba fasilitasi dengan meminta alasan ke BPN biar kelihatan kan apa alasan yang dipakai masalahnya untuk.
Warga berharap polemik lahan tersebut bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah dan mendesak agar lahan tersebut bisa diambil alih agar mereka tetap bisa memanfaatkannya untuk mencari nafkah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau BTNGR Nusa Tenggara Barat kembali membuka seluruh jalur pendakian Rinjani setelah cuaca berangsur normal. Pembukaan jalur pendakian dimulai pada tanggal 1 April di 6 lokasi, yakni jalur Timbanuh, Aikberi, Sembalun, Sedaru, Tete Batu, dan Torean. Meski dibuka normal, namun petugas membatasi jumlah calon pendaki maksimal 700 orang per hari untuk mempermudah pemantauan. Petugas mencatat jumlah pendaki yang mendaftar setiap harinya mencapai 1.000 orang per hari sejak libur Lebaran pekan lalu. Rinjani setelah buka 1 April 2023 sempat tutup 3 hari karena kita menghormati sesuai SOP saat hari H-1 dan H+1 Lebaran itu tutup. Kita harapkan masyarakat tidak melakukan pendakian secara ilegal karena begini, ini bukannya soal aturan tapi soal keselamatan juga. Kalau mereka mendaki secara legal nanti pada bayar asuransi dan sebagainya. Kalau ada apa-apa di dalam kawasan kita bisa handle lah, bisa atasi. Tapi kalau ilegal nanti keamanannya, keselamatannya siapa yang menjamin? Jadi gimana sekarang untuk mau naik itu mudah nggak? Mudah sih kalau menurut saya. Cuma ini aja kan tiket sama jalurnya juga agak landai, Bang. Agak landai ya. Rencana berapa hari di sana? 4 hari. Biasa kalau liburan memang harus muncak gitu ya? Enggak sih, kayaknya dianggedakan tuh setiap tahun mesti naik. Untuk mengantisipasi membeludaknya pendaki, petugas Balai TNGR meminta calon pendaki mendaftar lebih awal minimal seminggu sebelum jadwal pendakian untuk mempermudah pengawasan. Mutan melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kunjungan wisata di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah meningkat selama libur Lebaran Idul Fitri akhir pekan lalu. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC sebagai pengelola kawasan mencatat angka kunjungan wisatawan mencapai 10.000 per hari selama sepekan usai Lebaran. Kunjungan wisatawan didominasi warga lokal dan wisatawan asal luar daerah yang ingin memanfaatkan sisa liburan bersama keluarga dan kerabat. Mandalika menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan untuk berlibur karena memiliki spot wisata yang lengkap mulai pantai hingga perbukitan dan sangat layak untuk dieksplorasi. Iya, sengaja. Kenapa milih Mandalika? Pengen lihat pantai. Dari jam berapa datang, Mbak? Dari rumah dari jam 8 pagi. Ini sama siapa? Sama keluarga. Iya, keluarga. Iya. Kunjungan saat ini di Lebaran tepat di tanggal 29 April 2023 ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan, hampir 2 kali lipat dari hari Lebaran kedua, yaitu kurang lebih di tanggal 23 itu kunjungan kita yang paling tinggi. Kurang lebih saat ini kunjungan keluar masuk itu mencapai di 10.000 di hari ini. Sepertinya makin sore jumlah pengunjung juga semakin meningkat. Sembari terus meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, kawasan wisata Mandalika diharapkan menjadi salah satu magnet destinasi wisata baru yang mampu menjadi sentra bangkitnya ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.